Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi ketemu sama gua Nana WK. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, subscribe dan terus pantengin channel gua. Dan di video kali ini gua bakal ngelanjutin pembahasan mengenai belajar Java, yang berarti sekarang kita sudah memasuki belajar Java ke-6. Nah, di belajar Java ke-6 ini kita bakal ngebahas, atau lebih tepatnya masih ngebahas mengenai operasi percabangan. Setelah sebelumnya kita udah ngebahas mengenai if else dan if else bersarang, dan sekarang kita masuk ke perintah kedua atau operator kedua dari operasi percabangan, yaitu switch case. Nah, seperti yang sudah gua singgung sebelumnya, perbedaan dari if else dan switch case ini adalah kalau di if else itu terjadi pertukaran data, sedangkan di di switch case itu enggak. Nah, hal itu bisa terlihat dari sini teman-teman. Kan kalau di if else itu di sini adalah kondisi, tapi kalau di switch case di sini tertulis ekspresi. Nah, perbedaannya apa? Misalkan di if else kan tertulis kondisi. Jadi ketika user menginputkan sebuah inputan, sama perintah if else ini dicek satu-satu kondisinya. Nah, pas dari pengecekan ini maka keluarlah sebuah data, itu data benar atau data salah gitu kan ya. Terjadi pertukaran data, transaksi data di sana maksudnya. Nah, sedangkan di switch case itu enggak. Jadi ini adalah sebuah ekspresi, sebuah pernyataan yang dimana user tuh melihat pilihan yang udah ada, pilihannya udah ada. Jadi ketika user menginputkan pilihan ke satu, dia langsung masuk ke satu tanpa dicek-cek lagi. Nah, terus misalkan user menginputkannya 4 karena nggak ada pilihannya, maka dia akan masuk ke default. Nah, default ini fungsinya kalau di if else itu macam else-nya gitu. Jika pilihan yang dari case-case-nya ini nggak ada, maka dia akan masuk ke default. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi kalau di switch case itu pilihannya udah ada. Nah, usernya tinggal mengekspresikan mau pilih yang mana gitu. Jadi tidak terjadi sebuah pertukaran data atau transaksi data. Nah, seperti itu. Dan seperti yang udah gua pernah bilang, switch case ini biasanya digunakan dalam pembuatan menu. Nah, begitupun dengan contoh tutorial kali ini, gue bakal ngebuat sebuah menu sederhana dengan perintah switch case ini. Dan untuk lebih mudahnya mengertinya, kita bakal langsung praktik aja. Dan sebelum praktik, seperti biasa kita akan mendengarkan ditemani dengan seuntai musik play. Nah, oke, sekarang kita langsung aja buka Sublimenya. Oh, di sini Sublimenya gua close dulu. Bisa ada file-file yang kemarin. Nah, sekarang gua buka halaman baru. Seperti biasa, karena kita meminta user untuk menginput, maka kita harus ambil sebuah package untuk bisa user menginput, yaitu package scanner. Nah, terus kita buat kelasnya. Sini belajar Java 6. Kita buat fungsi utamanya static void main string args. Ingat stringnya besar ya. Nah, terus kita buat sebuah variabel. Nah, karena di sini pilihannya bakal gua angka ya, maka gua pakai variabel integer dan nama variabelnya tipe data integer dan nama variabelnya adalah pilihan. Nah, kita langsung aja kasih tahu ke user mengenai pilihan yang bisa dia pilih. Print line. Sini pilihan yang ada, terus sistem out print line. Misalkan di sini kita pilihannya lagi toko baju misalkan, berarti di sini ada kemeja, terus kita copy aja biarin cepet. Ada kemeja. Pilihan kedua itu ada misalkan kaos. Pilihan ketiga itu misalkan ada jeans. Dan pilihan keempat misalkan ada apa lagi nih yang enak? Ada apa ya? Ada celana pendek. Oke, ini pilihannya. Terus kita kasih tahu ke user, biarin dia masukkan pilihannya. Masukkan pilihan Anda. Masukkan pilihan Anda.
Terus kita kasih medianya buat user input, berarti pilihan sama dengan, oh iya lupa, kita di sini juga ngasih tahu ke sistem bahwa paket scanner tuh bisa digunakan mulai di sini. Jadi kita ngasih tahu perintahnya kayak gini, scanner scan new scanner. Jadi perintah ini ngasih tahu ke sistem bahwa package scanner tuh bisa dipakai di sini loh. Makanya di sini ditulis system in gitu kan ya. Berarti di sini scan dot next integer titik koma. Nah, kita langsung masukkan perintah switch case-nya. Gua copy aja dari sini. Masukkan perintah switch case-nya. Tinggal gua rapihin. Gua rapihin dulu. Nah, mungkin sambil nunggu gua ngerapin ini, teman-teman mungkin bertanya, kok di sini ada break sih? Fungsi breaknya ini untuk apa? Jadi gini teman-teman. Jadi misalkan switch case ini, misalkan gua masukin ekspresi pilihan ke 1. Nah, misalkan kalau nggak ada break, maka dia nggak eksekusinya nggak cuma pilihan satu aja, pilihan di bawahnya akan ikut tereksekusi ke bawah. Begitu makanya jadi perintah break itu digunakan. Jadi fungsi perintah break ini, jadi ketika gua milih pilihan 1, terus pernyataannya dieksekusi, dia program akan eksekusi break. Nah, nanti program itu akan berhenti sampai di situ aja. Perintah di bawahnya itu nggak ikut tereksekusi. Nah, untuk lebih gampangnya kita lihat aja nih nanti nih. Nah, terus di sini gue tulis switch, berarti yang jadi ekspresinya apa? Berarti yang jadi ekspresinya adalah pilihan user. Nah, berarti kalau yang jadi ekspresinya pilihan user, maka variabelnya pilihan, karena kan user menginputkan pilihannya di variabel pilihan. Nah, misalkan ke 1, kasih tahu sistem out print line, misalkan harga kemeja Rp 120.000 misalkan. Nah, terus untuk kita kasih tahu juga untuk pilihan kedua, di situ ada harga kaos, misalkan ditaruh 100.000. Terus untuk pilihan ketiga, misalkan ada harga jeans, misalkan di sini 220.000. Nah, kita ada pilihan keempat ya, berarti kita harus buat case keempat. Case 4. Di sini apa? Celana pendek. Kebetulan celana pendek yang dijual di sini ceritanya celana pendek berlapis emas. Jadi harganya 620.000. Nah, terus kita kasih perintah break. Oke. Dan kita isi pernyataan defaultnya jika user menginputkan pilihan yang tidak ada gitu. Maka di sini kita kasih pernyataannya maaf, pilihan yang Anda inputkan tidak tersedia. Seperti ini. Nah, jadi begini teman-teman nih, contoh sederhana dari program menu implementasi dari perintah switch case. Dan untuk melihat gimana sih bentuk programnya, jadi langsung aja bakal kita running programnya. Pertama gue save dulu seperti biasa. Gue bakal masuk ke belajar Java. Jadi di sini masuk belajar Java ke 6 udah ada ya ternyata. Gue delete dulu deh ya. Ini belajar Java ke 6. Gue delete dulu belajar Java ke 6 nya. Belajar Java ya. Gue lihat belajar Java ke 6 itu apa sih? Oh, belajar Java ke 6 udah gue delete. Itu perintah switch case juga ternyata, yang sebelumnya udah pernah gue buat. Nah, berarti di sini kita save. Jadi belajar Java ke 6. Belajar Java 6.java ya, ingat namanya itu harus sesuai dengan nama kelas. Di belajar Java harus sesuai dengan nama kelas dan sensitive case berlaku. Oke, ini dia udah selesai gua save. Sekarang buat teman-teman yang di Windows langsung dibuka aja command prompt-nya, sedangkan yang di Linux buka terminalnya lalu masuk super user, masukkan passwordnya.
Oke, sekarang masuk ke directory dokumen, terus belajar Java karena gue nyimpen filenya di sana. Tinggal kita buat kelasnya, dan jika tidak ada masalah dia nggak akan memberikan respon apapun. Wah, ternyata ada satu error, lupa titik koma sama nih. Ini kesalahan umum ya teman-teman, biasanya kita tuh lupa titik koma. Nah, sekarang udah beres belajar Java ke-6, tinggal kita langsung running aja ya. Gimana sih tampilannya belajar Java ke-6 ini? Nah, seperti inilah kurang lebih. Jadi misalkan pilihan yang ada, kita pilih satu kemeja, maka dia akan mengeksekusi di pilihan satu aja. Harga kemeja 120.000 karena di sini ada perintah break. Jika nggak ada perintah break, maka dia akan mengeksekusi ke bawah. Nah, kita langsung contohin aja nih, bener nggak sih apa yang gue omongin? Nah, gua hapus breaknya di case pertama, gua save, terus karena kita ngasih perubahan, kita java lagi, terus kita running lagi. Gue masuk pilihan pertama, no lah, kok katanya semuanya ke eksekusi, kok ini cuma sampai case kedua doang. Nah, jadi gini teman-teman, kok cuma sampai ke case kedua doang, kan program kan eksekusinya satu-satu nih. Ketika gue milih case pertama, maka di sini case pertama akan dieksekusi statementnya, terus turun ke case kedua karena nggak ada break, maka case 2 statementnya dieksekusi. Tapi ketika mau turun ke case ketiga, breaknya ada, maka program akan keluar dari switch case. Nah, itu jadi kenapa ini eksekusinya cuma 2 doang. Harus kan tadi yang sepertinya gue bilang sebelumnya itu ke eksekusi ke semua. Nah, misalkan nggak ada breaknya, maka barulah dia akan ke eksekusi semua, karena ketika turun ke bawah tidak ada perintah break yang mengakhirinya gitu. Nah, gua save. Nah, gini, ketika gua perintah pertama, nah dia akan turun ke bawah sampai ke defaultnya pun ikut tereksekusi, no ya kan ya. Harga kemeja, harga kaos, harga jeans, harga celana pendek berlapis emas, terus maaf pilihan tidak tersedia, semuanya tereksekusi kalau nggak pakai perintah break gitu. Nah, sekarang gue bakal nyontohin ketika kita menginputkan sebuah pilihan yang tidak tersedia. Tadi seperti yang sebelumnya gue bilang, dia bakal masuk ke default. Coba kita buktikan. Gue masukin pilihan 5. Nah, bener kan? Dia bakal masuk ke default. Di sini tadi di defaultnya kan tertulis maaf pilihan tidak tersedia, maka akan tereksekusi maaf pilihan Anda tidak tersedia. Nah, seperti itu aja mungkin teman-teman untuk contoh switch case ya, implementasi dari perintah switch case. Dan untuk video tutorial belajar Java 6 ini mungkin cukup sekian. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan terus pantengin channel gue. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video tutorial ini. Sekian dari gue. Bye bye.